Bu Sri. Maaf mengganggu ini Bu Sri. Iya. Saya di sini akan menimba ilmu dari Bu Sri tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Iya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Sri. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Sri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan kepada kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dalam pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Oke, selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Sri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensinya dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Berarti itu berkolaborasi dalam satu sekolah, nggih Bu Sri. Iya, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Sri lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya atau referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Memang kalau pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan keadaan, Bu, walaupun itu sebagai tantangan bagi kita.
betul. Kemudian apakah Bu Sri memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Sri jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan, karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Berarti menyesuaikan waktunya begitu Iya, ya Bu? betul, menyesuaikan waktu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Betul. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi pelibatan unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bu Sri petik dari pengalaman Bu Sri mengambil keputusan dilema etika? Oke. Pertama, memahami konteks permasalahan. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Begitu Bu Dwi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri sama-sama. atas jawabannya. Insya Allah bermanfaat bagi saya. Amin. Untuk kedepannya apabila menemukan suatu kasus, insya Allah nanti bisa mengatasinya. Iya, insya Allah mudah-mudahan Bu Dwi bisa mengatasinya dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih sekali Bu Sri atas waktunya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Assalamualaikum. Mohon maaf ini menyela waktunya Bu Puji. Sedang tidak sibuk Bu Puji? Alhamdulillah selalu. Begini, saya ingin menimba ilmu dari Bu Puji karena di tempat saya juga terjadi beberapa permasalahan tentang dilema etika. Kemungkinan juga di tempatnya Bu Puji juga seperti itu, nggih? Barangkali. Nggih. Maaf, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Puji. Selama ini bagaimana Bu Puji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mohon maaf sebelumnya Bu Dwi, barangkali nanti jawaban saya kurang pas di hati Bu Dwi, mohon untuk koreksinya juga karena kita sama-sama belajar gitu. Untuk apa namanya apa tadi? Bagaimana yang Bu Puji lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dilema etika ya. Kalau untuk dilema etika itu perlu dilakukan atau dibuatkan daftar pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum. Kemudian sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus masuk ke dalam kasus bujukan moral. Kemudian selama ini bagaimana Bu Puji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Puji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk masalah yang sama-sama benar gitu, itu mungkin saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membentuk faktor apa atau pihak mana. Kemudian dari kepentingan perorangan, atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Langkah-langkah atau prosedur
prosedur seperti apa yang biasa Bu Puji lakukan selama ini? Oke. Tentunya mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip-prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Puji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Lagi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Oke. Apakah Bu Puji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Puji juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Puji lakukan? Kalau jadwal tidak ada. Tetapi mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus, dari pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Puji dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Yang pertama itu melalui komunikasi yang baik dengan warga sekolah. Yang kedua, kita ada komunitas para pemimpin yang biasanya KSP, para kepala sekolah, itu di situ bisa dibuat referensi bagaimana masing-masing lembaga itu punya permasalahan masing-masing, sehingga kita bisa menimba ilmu dari situ untuk menyelesaikan jika ada permasalahan yang ada di lembaga kami. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Puji petik dari pengalaman Bu Puji mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik yaitu bisa mengidentifikasi jenis kasus, harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Wah, luar biasa Bu Puji. Terima kasih atas informasinya yang telah diberikan. Sangat bermanfaat bagi saya. Nantinya apabila ada permasalahan, saya bisa mengambil beberapa keputusan dari informasi yang telah dilakukan. Terima kasih atas waktunya Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Bu Dewi. Boleh silakan. Begini, saya di sini ingin menimba ilmu dari Bu Dewi bahwa di sekolahan pasti ada bermacam-macam masalah nggih Bu Dewi. Kalau di sekolahnya Bu Dewi di TK Pertiwi Candi Mulia nggih, itu ada di Kecamatan Kretek. Saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bu Dewi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah Bu Dwi, biasanya kasus-kasus seperti itu memang muncul di sebuah lembaga. Biasanya karena adanya beberapa kepentingan yang berbeda di antara unsur-unsur yang ada di lembaga tersebut. Nah, untuk kasus yang pernah kami alami, di sini kita ada pengelompokan atau pengidentifikasi masalah sesuai dengan mana-mana yang lebih urgen atau penting untuk bisa dikomunikasikan, dikonfirmasikan dengan berbagai unsur yang ada di lembaga tersebut. Selama ini bagaimana
Bu Dewi menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bu Dewi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, untuk kasus-kasus yang seperti itu, mungkin itu bukan sebuah masalah yang mudah untuk kami memutuskan karena memang masing-masing mempunyai nilai kebaikan. Tetapi pasti kalau kita dari cara kita mengidentifikasi dan juga kita menerima dari masukan-masukan stakeholder di lembaga tersebut, nanti kemungkinan akan ada semacam pengerucutan permasalahan. Jadi di mana unsur yang lebih banyak kebermanfaatannya itu yang akan kami pilih lebih dahulu untuk diselesaikan. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Dewi lakukan selama ini? Prosedur sebenarnya untuk kasus-kasus seperti itu memang kami selalu melibatkan semua unsur yang ada di dalam lembaga. Jadi kami sebagai kepala sekolah tidak bisa untuk memberikan keputusan sendiri. Kami selalu adakan komunikasi yang baik, konfirmasi yang baik sebelum saya mengambil keputusan. Seperti itu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dewi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk yang cara-cara yang paling efektif yang kami anggap paling efektif itu adalah kita membicarakannya itu bersama-sama dengan komunikasi yang antara beberapa pihak, terutama dengan unsur-unsur yang terkait dan kita juga menerima masukan-masukan dari pimpinan-pimpinan kita, karena kita di sebuah lembaga tentu mempunyai pimpinan pusat seperti komite atau pengurus atau kemudian yang nantinya akan memperkaya referensi kita dalam pemberian keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal ini memang sulit sekali untuk kita ambil secara cepat karena memang kita melibatkan perasaan, hati nurani dan juga etika keluargaan. Bagaimanapun kita harus berusaha untuk menyikapi semua agar nanti bisa bijaksana untuk keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Jadi tidak memihak kepada pihak manapun. Itu sebenarnya tantangan yang berat bagi kami untuk memberikan keputusan. Karena kita juga menjaga perasaan masing-masing ya Bu. Betul. Apakah Bu Dewi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Dewi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Dewi jalankan? Sebenarnya kalau jadwal memang kita tidak punya. Jadwal tertentu memang tidak ada dan setiap permasalahan itu kan juga di luar rencana. Jadi, tapi kami selalu membuat jadwal untuk briefing, untuk saling mengkoreksi diri sendiri, juga untuk menerima masukan-masukan dari setiap unsur yang ada di lembaga tersebut. Kita juga mendahulukan kepentingan-kepentingan mana yang harus segera diambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dewi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Secara khusus tidak ada, tapi karena kami juga mempunyai
komunikasi yang baik, terutama dengan pimpinan kami di lembaga kami. Tapi itu yang bisa membantu kami juga untuk itu mengatasi dilema-dilema etika yang ada di. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Dewi petik dari pengalaman Bu Dewi mengambil keputusan dilema etika? Baik, ada beberapa yang bisa kami ambil dari pengalaman kami dalam mengambil keputusan. Yaitu yang pertama, kita harus memahami konteks permasalahannya. Permasalahan apa yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting adalah koordinasi dan komunikasi, karena hal itu akan di samping menjaga keharmonisan lingkungan kerja juga akan memperbanyak referensi kita. Oke. Terima kasih sekali Bu Dewi atas pemaparannya. Saya juga akan dengan begini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bu Dewi. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.